Bab 321. Melihat Yuer lagi. Long Chen tidak tahu tentang niat asli Istana Naga, dan dia bahkan tidak tahu bahwa semuanya diatur oleh ayahnya di Imperial City, yang secara khusus menginstruksikan Istana Naga untuk tidak campur tangan. Pada saat ini, Long Chen merasa sangat kecewa dengan Istana Naga. Namun, dia tidak akan berbagi perasaan negatif ini dengan Li Yuechan dan yang lainnya. Long Chen, jika kami tahu sebelumnya bahwa membicarakan masa lalu akan sangat membantu Anda, kami akan angkat bicara lebih cepat. Xia Ling berkata dengan senyum tulus. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, kata Long Chen. Bagaimanapun, mendapatkan kembali ingatan adalah hal yang baik. Ngomong-ngomong, apakah orang-orang dari pabrik obat eliksir masih ada di sana? Maksudmu bertanya tentang gadis-gadis itu, kan? Mereka masih bekerja dengan grup kami, tidak ada yang tersisa. Tes, bajingan, saat kamu memulihkan ingatanmu, kamu memikirkan gadis-gadis lain. Apakah kita, orang-orang yang Anda dapatkan, begitu tidak berarti? Li Yuechan bertanya dengan setengah tersenyum. Tentu saja tidak, semakin banyak, semakin meriah. Long Chen menjawab dengan sungguh-sungguh. Meludah, saudara perempuan, haruskah kita memukulnya? Dalam sekejap, mereka bertiga menerkam Long Chen. Setelah membuat keributan, Long Chen meninggalkan gedung bayangan naga. Dia perlu menemukan Xuanyuan Yuer. Kembali ke puncak Kunlun, Xuanyuan Yuer dengan putus asa berusaha melindunginya. Meskipun kemampuannya terbatas, tindakannya berdiri bersamanya sampai mati masih sangat menyentuh Long Chen. Sekarang setelah dia mendapatkan kembali ingatannya, dia tidak bisa membantu tetapi memberitahu Xuanyuan Yuer. Dia pergi ke keluarga Xuanyuan dan menemukan bahwa rumah tangga Xuanyuan tampak jauh lebih megah dari sebelumnya. Para penjaga di gerbang telah meningkat menjadi lebih dari selusin. Dari ini saja, tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa keluarga Xuanyuan baik-baik saja. Mengingat tusukan terakhir dari Xuanyuan Matman di Kunlun, mata Long Chen menjadi sangat dingin. Pada saat ini, para penjaga di pintu gerbang, melihat seorang pemuda asing berdiri di dekatnya, tidak bergerak mendekat, tetapi mereka segera menjadi waspada. Tak satu pun dari mereka berbicara sepatah kata pun, tetapi gerakan mereka siap beraksi. Bolehkah saya bertanya apakah Xuanyuan Yuer ada di rumah? Long Chen bertanya dengan acuh tak acuh. Siapa kamu, dan mengapa kamu mencari Nona Yuer? Salah satu dari mereka langsung menuntut. Setelah mendengar ini, Long Chen segera mengumpulkan bahwa itu Xuanyuan Yuer memang ada di rumah. Tetapi mengingat masa lalu, mengingat hubungan Xuanyuan Yuer dan kakeknya Xuanyuan Matman, Long Chen menduga bahwa Xuanyuan Yuer mungkin terluka di Kunlun dan kemudian dibawa kembali oleh Xuanyuan Matman. Dia kembali ke rumah tangga Xuanyuan kemungkinan besar bukan karena pilihan. Dengan pemikiran ini, Long Chen mulai berjalan. Dia tidak pergi, sebaliknya, dia bertujuan untuk masuk dari pintu belakang rumah tangga Xuanyuan terlebih dahulu untuk mengamati situasinya. Jika Xuanyuan Yuer secara sukarela kembali ke rumah, menerobos masuk akan agak tidak sopan. Long Chen adalah orang yang berprinsip. Sampai situasinya jelas, dia tidak ingin mempermalukan mereka yang telah membantunya sebelumnya. Tak lama kemudian, Long Chen memasuki rumah tangga Xuanyuan. Keamanan di dalam rumah tangga Xuanyuan juga sangat ketat. Tetapi dengan keterampilan Long Chen, secara diam-diam menemukan kamar tidur Xuanyuan Yuer tidaklah sulit. Namun, setelah mencapai kamar Xuanyuan Yuer, Long Chen menemukan ada 5 pria yang menjaga di luar. Kelimanya merokok dan mengobrol dengan tenang. Sungguh, sosok nyonya muda itu luar biasa. Saya tidak sengaja melihatnya dengan kamisol kemarin, tes-tes. Dasar bajingan, tenanglah. Jika kita mendengarnya, kau akan mati. Apa yang harus ditakuti? Bukannya aku sedang mengintip. Kuharap aku bisa mengintip juga, kata seorang pria, jakunnya terombang-ambing dan tatapannya busuk. Mendengar percakapan ini, mata Long Chen menjadi sedingin es. Swoosh! Sosok Long Chen menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, orang-orang itu telah menjadi mayat. Kemudian, dengan sedikit lambaian tangannya, mayat-mayat itu berubah menjadi debu dan tersebar seolah-olah tidak pernah ada di dunia ini. Setelah itu, Long Chen membuka pintu dan masuk. Di dalam kamar tidur, Xuanyuan Yuer sedang mandi di kamar mandi, dan pintunya sedikit terbuka. Sebagai orang-orang seni bela diri, Xuanyuan Yuer bahkan bisa mendengar seseorang memasuki kamarnya saat dia sedang mandi. Kamu bajingan, berani masuk ke kamarku secara pribadi, menurutmu karena aku dalam tahanan rumah, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Dari kamar mandi, teriakan marah Xuanyuan Yuer bergema. Yuer, ini aku. Long Chen berbicara dengan lembut. Di dalam kamar mandi, ketika Xuanyuan Yuer mendengar suara Long Chen, dia langsung membeku. Yuer, luangkan waktumu untuk selesai mandi, jangan terburu-buru, aku akan menunggumu keluar lalu bicara.
Long Chen kemudian tertawa. Mendengar ini, Xuanyuan Yuer segera menyadari bahwa dia tidak sedang bermimpi. Pria itu, dia benar-benar telah kembali. Pada saat itu, Xuanyuan Yuer bahkan tidak bisa repot-repot mengenakan jubah mandi, dan, seperti orang gila, dia berlari keluar dari kamar mandi dan langsung ke pelukan Long Chen. Kamu, Anda ingin mengenakan beberapa pakaian terlebih dahulu. Long Chen mengangkat tangannya, agak tidak yakin di mana harus meletakkannya. Sosok sempurna Xuanyuan Yuer hampir terlalu berat untuk dia tangani. Tapi Long Chen juga merasa ingin tertawa karena masih banyak busa di Xuanyuan Yuer. Saya tidak peduli. Xuanyuan Yuer menangis, kamu bisa melihatku dimanapun kamu mau karena kamu adalah Long Chen. Kalimat ini membuat hati Long Chen bergetar. Xuanyuan Yuer, yang sangat emosional, berpegangan erat pada Long Chen, jika kamu kembali lagi nanti, aku mungkin akan dipaksa menikah dengan orang lain. Beberapa hari terakhir ini, saya banyak berpikir, dan jika itu benar-benar terjadi pada hari itu, saya akan menggigit lidah saya dan bunuh diri. Tetapi saya takut meskipun saya menggigit lidah saya tidak akan mati, terisak-isak, saya bermimpi berkali-kali bahwa Anda akan datang kembali untuk menyelamatkanku, dan aku tidak percaya, kamu benar-benar kembali. Setelah mendengar ini, mata Long Chen menjadi gelap, kakekmu memaksamu untuk menikah lagi. Saya mendengar bahwa setelah kematian Pangeran Yen, dia dengan cepat membuat hubungan dengan Balai Perburuan Naga dan ingin menikahkan saya dengan putra tetua agung Balai Perburuan Naga. Xuanyuan Yuer berkata dengan gigi terkatup. Tidak heran, renung Long Chen, tidak heran orang-orang dari Dragon Hunting Hall muncul di Qianzhou dan bahkan mendekati Dragon Shadow Group, mereka juga takut aku akan membalas dendam, jadi mereka ingin menguji sikapku. Orang-orang dari Dragon Hunting Hall datang untuk mencarimu. Tapi aku mengusir mereka. Juga, Yan Yikyu itu, aku membunuhnya, bisik Long Chen. Itu melayaninya dengan benar. Xuanyuan Yuer dengan getir berkata, kembali ke Kunlun, bajingan itu, hampir menyebabkan kematianmu, dan kamu menghilang begitu lama. Saya benar-benar ingin menusuknya beberapa kali juga. Yuer, mungkin kamu harus mengenakan beberapa pakaian atau setidaknya membilas busanya sebelum kita melanjutkan, menjadi gadis yang sudah dewasa, bukankah kamu malu? Long Chen tidak bisa menahan tawa dan menangis. Dia benar-benar ingin merangkul Xuanyuan Yuer untuk menenangkan emosinya yang gelisah. Tapi Xuanyuan Yuer, telanjang bulat, membuatnya sulit untuk mengulurkan tangan kemanapun, menyentuh sepertinya tidak pantas di mana-mana. Kamu membenciku. Xuanyuan Yuer cemberut. Xuanyuan Yuer yang awalnya murung, setelah melihat Long Chen muncul kembali, merasa seolah-olah semua kabut di hatinya telah hilang. Ini bukan tentang meremehkan. Pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh. Xuanyuan Yuer dengan keras memelototi Long Chen, dengan semua wanita yang kamu miliki, aku belum pernah melihatmu menjaga jarak, pria sampah. Sekarang, menghadap saya, Anda berbicara tentang pria dan wanita yang tidak bersentuhan. Batuk, itu berbeda. Jadi, jika aku menjadi wanitamu, bisakah kita saling menyentuh dengan bebas? Xuanyuan Yuer menatap Long Chen. Long Chen terkejut dan tidak berbicara. Aku ingin menjadi wanitamu. Xuanyuan Yuer berkata dengan sangat serius. Yuer, kamu. Aku sudah memutuskan, bahkan jika kamu tidak menginginkanku, aku akan menunggumu untuk jatuh cinta padaku, dan jika tidak, aku akan pergi ke biara. Tatapan Xuanyuan Yuer tegas. Wanita yang begitu lincah dan cantik pergi ke biara akan sia-sia, dan pemborosan adalah tindakan yang memalukan. Aku sama sekali tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi, jadi, hei. Long Chen menyeringai. Alis Xuanyuan Yuer terangkat kegirangan, jadi apa? Saya tidak mengerti, saya ingin mendengar Anda mengatakannya. Xuanyuan Yuer meraih lengan Long Chen, cengkeramannya semakin kuat. Suasana hatinya tampak bersemangat, hampir di luar kendalinya. Pergi bilas busanya dulu, kenakan beberapa pakaian, kata Long Chen sambil tersenyum masam. Aku tidak mau. Xuanyuan Yuer menundukkan kepalanya, dengan lembut berkata, saya khawatir begitu saya memasuki kamar mandi, Anda akan menghilang, saya khawatir ini semua hanya halusinasi, saya dikurung di kamar tidur setiap hari, hampir gila, kamu mengerti. Saya tidak ingin pergi ke kamar mandi sendirian, jika harus, Anda harus ikut dengan saya. Bab 322. Menetap di jalan. Long Chen tidak bisa membantu tetapi terhibur dan terdiam saat dia melihat Xuanyuan Yuer. Xuanyuan Yuer, memiringkan lehernya untuk melihat Long Chen, tidak keberatan telanjang di depannya. Kamu ikut denganku. Suaranya sangat lembut. Kamu pergi sendiri, aku akan menunggumu di sini. Tidak, kamu harus ikut denganku, kalau tidak aku akan melekat padamu. Xuanyuan Yuer dengan bercanda menggigit bibirnya. Karena tidak punya pilihan dengan Xuanyuan Yuer, Long Chen akhirnya berkata, baiklah, aku akan pergi bersamamu.
Itu lebih seperti itu. Xuanyuan Yuer mengungkapkan senyuman. Saat mereka berjalan menuju kamar mandi, Xuanyuan Yuer memegang erat tangan Long Chen. Baiklah, mari kita bilas. Long Chen berkata. Xuanyuan Yuer mengangguk tapi kemudian, tanpa peringatan apapun, menggigit lengan Long Chen. Long Chen terkejut, tapi gigitannya seperti menggelitik baginya. Melihat Long Chen tidak merasakan sakit, Xuanyuan Yuer tiba-tiba putus asa. Sudah berakhir, kamu tidak berteriak. Aku pasti berhalusinasi, kamu bukan Long Chen yang sebenarnya. Haha. Long Chen tidak bisa menahan tawa. Yuer, kamu benar-benar terlalu menggemaskan. Dia menunjuk ke bibirnya. Tanpa ragu-ragu, Long Chen langsung menciumnya. Setelah merasakan kehangatannya, Xuanyuan Yuer akhirnya percaya itu dia, dengan penuh semangat melingkarkan lengannya di leher Long Chen, tidak membiarkannya menarik diri. Setelah beberapa kelembutan, Xuanyuan Yuer dengan enggan melepaskan Long Chen dan mulai mandi. Sekitar 10 menit kemudian, Xuanyuan Yuer, mengenakan rok yang indah, duduk di sofa mengobrol dengan Long Chen. Dia banyak berbicara tentang hal-hal yang telah terjadi selama periode ini. Dari kata-kata Xuanyuan Yuer, Long Chen bisa tahu bahwa dia telah melalui banyak hal. Yuer, kapan kakekmu berencana membuatmu bertunangan dengan pria dari Dragon Hunting Hall itu? Long Chen bertanya. Pertunangan sudah selesai. Kakekku menggunakan pil racun untuk menekan ki sejatiku. Saya tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Xuanyuan Yuer berkata dengan muram, ekspresinya sangat suram. Betapa tercela. Sebuah niat membunuh melintas di mata Long Chen. Xuanyuan Yuer mengepalkan tinjunya, berkata, dia berencana untuk menikah dengan pria itu dalam 7 hari. Oke, kata Long Chen lembut, kalau begitu, lanjutkan dengan pernikahan. Xuanyuan Yuer terkejut, air mata segera mulai mengalir di wajahnya, menatap Long Chen dengan putus asa, apakah kamu tidak menyukaiku? Apakah kamu benar-benar ingin aku menikah dengan orang lain? Tidak, kamu salah paham, Long Chen dengan lembut berkata, maksud saya adalah, saya tidak ingin mencari mereka satu persatu, lebih baik membiarkan mereka berkumpul bersama, dan kemudian saya bisa memburu mereka semua sekaligus. Ini lebih nyaman, bukan begitu? Jadi itu saja. Xuanyuan Yuer menghela nafas lega, air matanya berubah menjadi tawa, saya pikir Anda tidak menginginkan saya. Pertama-tama saya akan membantu Anda menetralkan efek pil racun. Tetap diam tentang hal itu, bersikaplah seolah-olah Anda belum pernah melihat saya, dan kemudian, beritahu saya alamat pesta pernikahan. Long Chen berkata dengan lembut. Oke, aku akan mendengarkanmu. Xuanyuan Yuer dengan patuh mengangguk setuju. Long Chen kemudian menetralkan efek penekan pil racun di dalam dirinya. Segera setelah itu, Long Chen diam-diam meninggalkan keluarga Xuanyuan. Dari jendela, Xuanyuan Yuer melihat Long Chen menghilang, senyumnya berangsur-angsur memudar juga. Kakek, kamu mungkin tidak akan pernah bermimpi bahwa Long Chen masih hidup. Hari itu di puncak Kunlun, ketika kamu memukulnya dengan pukulan mematikan, dan sekarang dia telah kembali. Bahkan jika dia membunuhmu, aku tidak akan menyimpan dendam karena kamu benar-benar pantas mati. Xuanyuan Yuer bergumam pada dirinya sendiri. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Selama 7 hari ini, kuil Dewa Surgawi dan Balai Perburuan Naga sangat sunyi. Tapi Long Chen telah belajar melalui beberapa saluran yang dibuat oleh Xia Ling bahwa kuil Dewa Surgawi kemungkinan besar sudah terjerat dengan Balai Perburuan Naga. Tentu saja, Dragon Hunting Hall tidak cocok untuk sejajar dengan kuil Dewa Surgawi. Hari itu, Long Chen hanya mengenakan setelan kasual hitam, anggun tanpa mencolok. Hari ini, dia akan pergi ke pernikahan Xuanyuan Yuer dengan putra tetua agung Balai Berburu Naga, untuk mengirim sekelompok orang dalam perjalanan. Menyusup ke tempat pernikahan, Long Chen melihat Sufu dari kuil Dewa Surgawi yang juga hadir. Tapi Sufu, sebagai sosok peringkat kedua dari kuil Dewa Surgawi di Qianzu, dengan hormat mengikuti di belakang seorang pemuda. Jelas, pemuda ini memiliki pangkat yang lebih tinggi dari Sufu. Ini menunjukkan bahwa pemuda itu kemungkinan besar adalah pangeran ketiga dari kuil Dewa Surgawi. Karena pangeran ketiga dari kuil Dewa Surgawi dan Sufu ada di sini, para master top dari Balai Berburu Naga pasti hadir juga. Kejutan yang tidak terduga. Sudut mulut Long Chen terangkat karena senang. Orang-orang ini berkumpul bersama, dan bisa diurus sekaligus nanti, tidak ada yang selamat. Ini benar-benar menghemat kekhawatiran. Selamat, Tuan Qi. Selamat, selamat. Tuan Qi benar-benar bakat yang tampan, pasangan yang cocok dengan Nona Xuanyuan, benar-benar dibuat di surga. Di tempat tersebut, suara-suara menyanjung sering terdengar. Long Chen melirik sekeliling dan melihat pahlawan malam itu. Pria itu mengenakan setelan merah, memakai gaya rambut punggung tinggi, dan terlihat agak tampan.
Dia adalah putra dari tetua agung balai berburu naga saat ini, bernama Qi Hao. Qi Hao tersenyum penuh, berseri-seri gembira saat dia mengobrol tanpa henti dengan banyak tamu. Jika seseorang mengamati dengan cermat, tidak akan sulit untuk melihat bahwa itu Qi Hao dengan sengaja menghindari melakukan kontak mata dengan putra ketiga dari kuil Dewa Surgawi. Membandingkan dirinya dengan putra ketiga, dia bahkan tidak layak membawa sepatunya. Hal ini membuat Qi Hao agak cemburu, namun dia tidak berani menantangnya dan hanya menghindari kontak mata. Segera, saat itu pukul 8. Pada saat ini, jamuan pernikahan akan segera dimulai secara resmi. Xuanyuan Matman juga akhirnya muncul saat itu, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, wajahnya berseri-seri karena kegembiraan dan kegembiraan. Untuk malam ini, cucunya tidak hanya menikahi Pride of the Dragon Hunting Hall, tetapi bahkan orang-orang dari kuil Dewa Surgawi hadir, yang memberinya wajah yang luar biasa. Pertama, sambut semua orang di pernikahan cucu perempuan saya dengan Qi Hao, terutama putra ketiga dari kuil Dewa Surgawi yang meluangkan waktu dari jadwalnya yang padat untuk hadir, yang sangat menyentuh saya. Di sini, izinkan saya untuk membungkuk dan mengucapkan terima kasih kepada Anda. Setelah selesai berbicara, Xuanyuan Matman menghadapi putra ketiga dan membungkuk dalam-dalam. Putra ketiga dari kuil Dewa Surgawi tersenyum dangkal, mengangguk sebagai pengakuan. Tatapannya yang dalam membuatnya sulit untuk membedakan pikirannya. Setelah Xuanyuan Matman membungkuk, dia membuat beberapa komentar sopan, lalu perlahan duduk, menyerahkan bagian selanjutnya kepada pembawa acara. Pembawa acara berbicara dengan hati-hati, seolah takut dia salah bicara, jelas sangat gugup. Untungnya, semuanya berjalan lancar, dan pengantin wanita, Xuanyuan Yuer, ditemani oleh dua wanita cantik, perlahan berjalan ke tengah venue. Sosoknya yang tinggi dan sempurna membuat banyak pria di tempat tersebut berharap mereka mendapatkan penglihatan sinar X. Mata Qi Hao bersinar lebih terang, sangat bersemangat. Dia bahkan berfantasi tentang apa yang akan terjadi antara dia dan Xuanyuan Yuer setelah malam tiba. Namun, Xuanyuan Yuer mengabaikan Qi Hao, mencari-cari Long Chen. Tapi karena Long Chen sedang duduk di sudut, dia tidak melihatnya. Ini membuat Xuanyuan Yuer sangat gugup, hatinya tergantung dalam ketegangan. Mungkinkah Long Chen tidak akan datang? Xuanyuan Yuer mengatupkan giginya. Nona Yuer, hari ini, pernikahanmu dengan Tuan Qi Hao adalah jodoh yang dibuat di surga, tak tertandingi. Sekarang, bolehkah saya bertanya, Nona Yuer, apakah Anda bersedia menikahi Qi Hao? Tidak masalah. Jangan tanya lagi, aku tidak mau. Xuanyuan Yuer tiba-tiba menyela pembawa acara. Wajah pembawa acara berubah, karena ini di luar dugaannya. Awalnya, dia mengira pernikahan ini, meski mewah, hanyalah formalitas, dan ucapan yang hati-hati akan memastikannya berjalan lancar. Tapi mendengar kata-kata Xuanyuan Yuer, wajah pembawa acara agak memucat, dan dia dengan ragu bertanya, Nona Yuer, kamu bercanda, kan? Dia tidak bercanda. Apa Qi Hao, Flat Hao, bagaimana dia layak untuk Yuer saya? Long Chen akhirnya berdiri dan berjalan menuju pusat. Terengah-engah. Seluruh penonton meledak. Tidak ada yang menyangka ini akan terjadi. Xuanyuan Yuer, bahkan lebih bersemangat, menyingkirkan orang-orang di sekitarnya dan dengan cepat melemparkan dirinya ke pelukan Long Chen. Long Chen menyelipkan lengannya di pinggang ramping Xuanyuan Yuer dan dengan tenang berkata, Xuanyuan Yuer adalah wanitaku, siapapun yang bermimpi membawanya pergi akan menemui kematian. Panjang. Long Chen. Orang gila Xuanyuan merasa ngeri, tiba-tiba berdiri dengan keringat yang keluar. Dia tidak pernah bisa membayangkan Long Chen akan muncul di sini. Namun, ketika Qi Hao melihat wanita yang dia idamkan sekarang dalam pelukan seorang pria yang muncul secara tak terduga, dia menjadi sangat cemburu dan marah, kamu binatang buas, aku tidak peduli siapa kamu tidak akan pergi. Di sini hidup-hidup hari ini, ayo, kalahkan dia. Begitu Qi Hao berbicara, sekelompok pria berbaju hitam bergegas keluar dan mengepung Long Chen. Long Chen tetap tanpa ekspresi, tatapannya menembus kerumunan, mendarat langsung di Xuanyuan Matman, Elder Xuanyuan, sudah lama tidak bertemu. Apakah Anda masih ingat pertempuran di puncak Kunlun? Orang gila Xuanyuan bergidik mendengar ini, wajahnya menjadi pucat, tentu saja saya ingat, Long Chen, di Kunlun, memang itu salah saya, tapi hari ini adalah hari pernikahan cucu perempuan saya, bukan? Bahkan pada titik ini, kamu masih berharap pernikahan berlanjut. Apakah Anda benar-benar bodoh, atau hanya berpura-pura? Long Chen mencibir. Apa yang kamu tunggu? Bunuh dia, bunuh dia. Kelompok Men in Black mulai beraksi. Namun, Long Chen sedikit menginjak kakinya, dan gelombang energi yang mengerikan langsung meletus. Orang-orang yang mendekat segera dikirim terbang, mendarat tidak dapat berdiri lagi, namun tidak ada yang terbunuh.
Long Chen memimpin Xuanyuan Yuer ke depan, dengan lembut berkata saat mereka berjalan, orang-orang rendahan ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk mati dengan tanganku. Melihat Long Chen mendekat, Xuanyuan Matman menjadi panik dan dengan lantang memanggil, "Putra ketiga, selamatkan aku." Putra ketiga dari kuil Dewa Surgawi tidak bergerak, tetapi Su Fu, yang berdiri di belakangnya, telah menerima sinyalnya. Su Fu melangkah maju dan dengan tegas berkata, "Tuan Long, jika Anda berniat menggunakan kekerasan, tolong tunjukkan belas kasihan pada wajah kuil Dewa Surgawi." Wajah kuil Dewa Surgawi. Berapa nilainya? Keluarga Xuanyuan dan Balai Perburuan Naga menginginkan saya mati di Kunlun. Hari ini saya di sini untuk membawa wanita saya dan menyelesaikan beberapa masalah di sepanjang jalan. Jika kuil Dewa Surgawi berani turun tangan, aku akan membunuh kalian semua juga. Long Chen berbicara dengan acuh tak acuh. Bab 323. Mainkan permainan. Dalam perjalanan untuk menyelesaikan skor, keempat kata ini, ketika diucapkan oleh Long Chen, segera memberikan tekanan besar pada orang-orang di Dragon Hunting Hall. Tetapi ekspresi putra ketiga kuil Dewa Surgawi dan Su Fu sangat dingin. "Tuan Long, apakah Anda berani meremehkan kuil Dewa Surgawi kita secara terbuka? Apakah Anda serius?" Tatapan putra ketiga suram saat dia menatap Long Chen. Ekspresi Long Chen tenang, tentu saja serius. "Siapapun yang berani menghalangi jalanku untuk menyelesaikan masalah dan balas dendam menjadi musuhku, dan aku akan memastikan mereka membayar mahal." "Hehe, baiklah. Hari ini, saya, Qi Hao, sangat ingin melihat apakah Anda, Long Chen, memiliki kekuatan untuk melakukan perjalanan ke kuil Dewa Surgawi kita. Izinkan saya menjelaskannya kepada Anda di sini, pernikahan ini, Xuanyuan Yuer harus melengkapinya dengan Qi Hao, baik keluarga Xuanyuan maupun Balai Berburu Naga tidak dapat Anda sentuh." Nada bicara putra ketiga serius dan tegas. Dia tampaknya bertekad untuk melindungi keluarga Xuanyuan dan Balai Berburu Naga dengan segala cara. Long Chen tersenyum dan tidak menganggap serius putra ketiga itu. Dia memimpin Xuanyuan Yuer melewati kerumunan dan duduk dalam posisi maju, berkata dengan acuh tak acuh, "Karena kamu ingin melindungi mereka, maka aku akan memberimu kesempatan untuk menyerang dua pedang terlebih dahulu." Dengan itu, Long Chen dengan lembut menarik Xuanyuan Yuer untuk duduk di pangkuannya. Xuanyuan Yuer sangat bekerja sama, melingkarkan lengannya di leher Long Chen, hatinya dipenuhi dengan rasa manis. Karena tindakan Long Chen ini tidak diragukan lagi merupakan pernyataan publik lebih lanjut bahwa dia adalah wanitanya. Setelah melihat pemandangan ini, Qi Hao sangat marah hingga nadinya berdenyut. Wanita yang akan menjadi istrinya dipeluk begitu erat oleh Long Chen di depan umum, yang benar-benar membuatnya mustahil untuk menyelamatkan muka. Tapi karena Long Chen baru saja menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, Qi Hao tidak berani bertindak gegabah, hanya mengutuk keras, "Kamu binatang buas, bahkan putra ketiga dari kuil Dewa Surgawi yang berani kamu hadapi, kamu benar-benar mendekati kematian. Anda tidak memiliki hak untuk berbicara." Mata Long Chen menyipit, dan dia menjentikkan jarinya. Wosh! Aliran kekuatan spiritual yang nyaris tak terlihat dengan cepat memotong udara, dan dengan swoosh, itu menembus kedewasaan Qi Hao. Qi Hao berteriak, tidak bisa berdiri, dan berlutut di tanah sambil melolong kesakitan. "Menyembunyikan niat untuk memaksa wanitaku menikahimu, itu hanya pantas untuk membuatmu tidak berharga terlebih dahulu." Long Chen berkata dengan acuh tak acuh. Seorang pria berusia di atas 50 tahun sangat marah dan dengan cepat memeriksa kondisi Qi Hao. Begitu dia memastikan bahwa Qi Hao sekarang impoten, mata pria itu memerah karena marah. Qi Hao adalah putra satu-satunya, dan sekarang, dia telah menjadi seorang kasim, kehilangan kemampuan seorang pria. "Apakah kamu Elder Agung dari Dragon Hunting Hall?" Long Chen bertanya, "Apakah kamu ikut serta dalam pertempuran di puncak Kunlun?" "Aku, bersama dengan semua Dragon Hunting Hall, tidak perlu alasan untuk membunuhmu, dan sekarang, Dragon Hunting Hall dan kuil Dewa Surgawi adalah sekutu terdekat. Baru saja, putra ketiga telah menyatakan bahwa dia akan melindungi keluarga Xuanyuan dan berburu naga, namun Anda masih berani memperlakukan putra saya seperti ini. Balai Perburuan Naga tidak akan melepaskanmu, dan putra ketiga pasti juga tidak akan melepaskanmu." Elder Agung dari Dragon Hunting Hall berteriak dengan marah. Tetapi bahkan dalam kemarahannya, dia tidak berani bergerak melawan Long Chen. Dia sadar diri, tahu betul bahwa itu jika dia membantu Long Chen, kematian pasti akan menjadi satu-satunya takdirnya, karena dia bukan tandingan Long Chen. Karena itu, dia mengarahkan semangat juang kepada putra ketiga. Kata-katanya sangat licik, secara terang-terangan menempatkan putra ketiga kuil Dewa Surgawi di tempat. Jika putra ketiga tidak bertindak, itu akan menunjukkan bahwa putra ketiga takut pada Long Chen dan bahkan tidak mengakui pernyataannya sebelumnya. Putra ketiga adalah pria yang cerdas dan segera memahami maksud dari Tetua Agung Balai Perburuan Naga. Saat itu,
Putra ketiga menatap Su Fu dan berkata dengan acuh tak acuh, beri dia pelajaran. Ya. Su Fu mengerti dan mengangkat tangannya, menamparkan wajah Great Elder of Dragon Hunting Hall, memarahi, jangan mencoba trik apapun di depan Tuan Muda. Jika Tuan Muda mengatakan dia akan melindungimu, maka dia pasti akan melakukannya. Jika Anda berani menjadi pintar lagi, berhati-hatilah atau Anda akan menghilang dari dunia ini. Ya, Tetua Agung dari Dragon Hunting Hall dengan cepat berkata dengan sangat frustrasi, yang rendah hati ini mengakui kesalahannya. Ini pertama kalinya dan juga yang terakhir, perhatikan baik-baik. Su Fu memperingatkan dengan tegas. Setelah berbicara, Su Fu melangkah mundur di belakang putra ketiga. Putra ketiga menatap Long Chen, kuburan suaranya, Long Chen, kekuatanmu telah melampaui manusia biasa, mengapa kamu harus menentang kuil Dewa Surgawi untuk seorang wanita? Ada banyak wanita, tetapi kesempatan untuk bekerja sama secara menguntungkan dengan kuil Dewa Surgawi jarang terjadi. Saya harap Anda akan mempertimbangkan dengan cermat. Tidak perlu dipertimbangkan, kata Long Chen, hari ini, saya berniat untuk memusnahkan semua yang hadir dari Dragon Hunting Hall terlebih dahulu, dan jika Anda pintar, sebaiknya Anda tidak bergerak, jika tidak, Anda pasti akan menyesalinya. Sekarang, orang-orang dari Dragon Hunting Hall, kalian semua menonjol. Saya ingin melihat ada berapa banyak, tentu saja, Anda juga dapat memilih untuk bersembunyi seperti anjing dengan ekor di antara kedua kaki Anda. Petik 2. Saat kata-kata itu jatuh, seluruh tempat terdiam. Penatua Agung Dragon Hunting Hall mendapati dirinya terjebak di antara batu dan tempat yang sulit, gagal mengirim seseorang keluar, dia melirik putra ketiga dengan penuh harapan. Situasinya sekilas terlihat jelas. Sejauh menyangkut momentum, Long Chen telah mengklaim kemenangan penuh. Putra ketiga sangat tidak puas dengan reaksi Tetua Agung Dragon Hunting Hall. Dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian berkata dengan tegas, panggil semua anak buahmu. Saya ingin melihat apakah Long Chen memiliki keberanian untuk membunuh orang yang saya sumpah untuk lindungi tepat di depan orang-orang dari kuil Dewa Surgawi. Tetua Agung Dragon Hunting Hall menarik napas dalam-dalam dan kemudian membuat gerakan tangan khusus. Begitu dia menyelesaikan gerakan tangannya, lebih dari 20 orang segera masuk dari sekitar dan dari luar pintu. Sekitar 20 orang ini, mengenakan berbagai jenis pakaian dan jelas-jelas menyamar, akan mampu menyapu semua oposisi jika bukan karena kehadiran para kultivator. Putra ketiga, semua orang ada di sini dan siap mengikuti perintahmu. Berikan saja perintahnya, dan termasuk saya sendiri, kami akan melakukan apapun yang Anda minta tanpa ragu-ragu, kata Tetua Agung Balai Perburuan Naga dengan sungguh-sungguh. Ayah, kamu harus membunuh Long Chen, teriak Qi Hao dengan parau di bagian atas paru-parunya. Berisik sekali. Long Chen menunjukkan ketidaksabarannya, memberi isyarat dengan tangannya, dan semua sumpit dari meja sebelah tiba-tiba terbang di depannya. Ini adalah kemampuan untuk memindahkan benda di udara, dan bahkan di antara mereka yang hadir, ada banyak yang tidak dapat melakukan hal seperti itu. Sambil memegang sumpit, Long Chen memandang putra ketiga kuil Dewa Surgawi dan berkata sambil tersenyum tipis, putra ketiga, bagaimana kalau kita bermain-main? Permainan apa? Putra ketiga bertanya, menatap Long Chen. Long Chen melirik sumpit di tangannya dan berkata, di tanganku ada kira-kira 30 sumpit, cukup untuk membunuh semua orang ini dari Dragon Hunting Hall. Jika Anda ingin menyelamatkan mereka, saya bisa memberi Anda kesempatan itu. Aturan mainnya sederhana. Saya akan melempar sumpit untuk membunuh, dan setiap kali saya melempar satu, jika Anda gagal menangkapnya, seseorang pasti akan mati dengan setiap lemparan. Tentu saja, saya akan memberitahu Anda dengan tepat siapa yang ingin saya bunuh dan tidak akan diam-diam mengubah arah. Jika Anda menangkap satu orang lebih sedikit akan mati, artinya Anda telah menyelamatkan seseorang. Apa pendapat Anda tentang game ini? Apakah ini menarik? Menarik, putra ketiga itu penasaran. Mari kita coba. Kita bisa mencoba, tapi karena kamu ikut campur, jika kalah, maka kamu harus menamparkan wajahmu sendiri 3 kali, kata Long Chen. Dan bagaimana jika kamu kalah? Putra ketiga bertanya. Dalam kasus saya, kalah bukanlah pilihan. Tetapi jika saya harus mengatakan, itu berarti bahwa jika Anda menangkap satu musuh saya yang lebih sedikit akan terbunuh. Itu juga semacam kerugian, jawab Long Chen. Baiklah, mari kita mulai, putra ketiga setuju. Wosh! Pada saat itu, semua orang menjadi tegang, dan suasananya langsung bertambah berat. Khusus untuk orang-orang dari Dragon Hunting Hall dan keluarga Xuan Yuan, yang sangat cemas. Karena mereka akan menjadi target Long Chen untuk dieksekusi. Saat Long Chen hendak bergerak, Xuan Yuan Matman tiba-tiba berteriak keras, tunggu, Long Chen, bisakah orang yang kamu pilih sebagai target bergerak? Ya, Long Chen menjawab dengan satu kata sebelum menambahkan,
Elder Xuanyuan, saya sarankan Anda mengatur peti mati Anda sendiri terlebih dahulu untuk menghindari ditinggalkan tanpa pengawasan setelah kematian Anda. Setelah mendengar ini, wajah Xuanyuan Matman berubah menjadi jelek, dan dia tidak berkata apa-apa lagi. Long Chen kemudian mencubit sumpit, matanya tajam saat dia mengamati orang-orang dari Dragon Hunting Hall. Beberapa detik kemudian, Long Chen berkata dengan tenang, dimulai dengan yang pertama di sebelah kiri, putra ketiga, apakah Anda siap untuk mencegat? Kamu dapat melanjutkan kapanpun kamu mau, putra ketiga dari kuil Dewa Surgawi menjawab dengan percaya diri. Hanya sumpit kecil, dia tidak menganggapnya sebagai ancaman. Pada saat itu, Long Chen dengan ringan menjentikkan sumpit. Wosh! Sumpit itu langsung terbang keluar, dengan kecepatan yang luar biasa cepat, langsung menuju sasarannya. Putra ketiga segera bereaksi, juga menjentikkan jarinya dan mengirimkan seberkas cahaya kemasan untuk mencegatnya di tengah jalan, tampak siap untuk memotong lintasan sumpit. Tetapi pada saat yang genting, sumpit itu tiba-tiba naik dengan kecepatan ekstrim di tengah jalan, merumput melewati balok emas, dan dengan suara mendesis, sumpit itu menembus dahi orang yang berdiri di paling kiri aula berburu naga, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Desis. Pada saat itu, terengah-engah kolektif terdengar di seluruh ruangan. Bab 324. Masalah ini selesai. Tuan muda ketiga, sepertinya permainan caturmu kurang satu gerakan. Long Chen tersenyum. Kulit tuan muda ketiga dari kuil Dewa Surgawi menjadi gelap saat dia berkata dengan serius, ini baru permulaan, apa yang terburu-buru? Benarkah begitu? Kemudian lanjutkan. Long Chen memutar sumpit kedua, melihat ke arah target berikutnya. Orang yang menatap Long Chen merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya dan buru-buru berteriak, aku. Saya tidak ingin menjadi bagian dari pertaruhan semacam ini. Saya tidak ingin masuk, saya akan meninggalkan Dragon Hunting Hall. Apakah menurutmu meninggalkan Dragon Hunting Hall akan menghapus batas setelah dosa yang kamu lakukan di sana? Bagaimana Nai? Long Chen mencibir. Saat dia berbicara, sebuah sumpit sudah terlepas dari tangannya. Tuan muda ketiga dari kuil Dewa Surgawi segera mencoba menghentikannya, tetapi sudut sumpitnya sangat rumit. Dengan suara, whoosh, itu melewati pertahanan tuan muda ketiga dan menembus tenggorokan target. Tuan muda ketiga dari kuil Dewa Surgawi gagal untuk kedua kalinya, wajahnya sekarang agak tidak bisa menyembunyikan rasa malunya. Satu kegagalan bisa disebut kecelakaan. Tapi gagal untuk kedua kalinya agak menunjukkan bahwa itu dia bukan tandingan Long Chen. Long Chen mengirimkan sumpit ketiga. Sekali lagi, tuan muda ketiga berusaha menghentikannya. Kali ini, sumpit itu dibelah menjadi dua oleh tuan muda ketiga. Namun, dua bagian dari sumpit yang terbelah itu melesat dan membunuh satu orang lagi masing-masing, keduanya tanpa meleset. Seolah-olah itu adalah pemandangan yang diatur oleh Long Chen sendiri, sebuah gambar yang dilukis dengan indah. Wajah tuan muda ketiga hampir hijau dengan apa yang, baginya, merupakan penghinaan yang luar biasa. Sementara yang tersisa masing-masing diliputi teror. Itu hanyalah sumpit yang tidak berarti, namun mereka tidak punya cara untuk melawan, tidak ada cara untuk menghindar, hanya bisa duduk dan menunggu malapetaka mereka. Melihat bahwa itu satu sumpit telah membunuh dua orang, Long Chen tersenyum dan berkata, ini tidak ada hubungannya dengan saya, itu kamu, tuan muda ketiga, yang membuat terlalu banyak pembunuhan, satu terlalu banyak. Kamu, datang lagi. Tuan muda ketiga jelas-jelas serius sekarang, dan dia bergerak ke samping beberapa langkah, berdiri di depan mereka yang menggigil ketakutan. Langkah ini membuat kelompok merasa agak lega. Melihat ini, Long Chen mengangkat alisnya dan berkata, saya berada di kejauhan, tetapi Anda bertahan dari dekat itu sepertinya tidak adil, bukan? Jika Anda pikir itu tidak adil, Anda bisa mendekat. Tuan muda ketiga berkata. Tidak perlu untuk itu, tapi saya ingin mengubah permainan. Long Chen tersenyum dan berkata, masih ada sekitar 20 orang yang tersisa. Saya ingin membunuh mereka semua sekaligus. Baiklah, saya setuju. Tuan muda ketiga dari tatapan kuil Dewa Surgawi sangat intens. Taruhan ini setara dengan konfrontasi dengan Long Chen. Dia tidak benar-benar ingin menyelamatkan nyawa orang-orang ini, dia hanya tidak ingin kalah dari Long Chen. Long Chen mengambil sumpit dan dengan santai melemparkannya. Saat sumpit terbang keluar, itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahayanya begitu cemerlang sehingga praktisi seni bela diri biasa tidak berani menatap langsung, atau mereka akan dibutakan sementara. Tuan muda ketiga dari kuil Dewa Surgawi buru-buru mengangkat tangannya dan dengan cepat membentuk segel. Segel tangannya sangat indah, dan dinding ki putih muncul dalam sekejap. Sumpit pemancar cahaya keemasan dihentikan begitu menyentuh dinding ki. Wajah tuan muda ketiga bersinar dengan gembira, mengira dia akhirnya berhasil membalikkan keadaan. Tetapi pada saat itu, semua sumpit tiba-tiba pecah menjadi dua, dan bagian yang patah melonjak dengan menakutkan, semakin cepat menuju orang-orang di balik tembok ki.
Mereka yang berada di balik tembok Ki baru saja mulai berpikir untuk menghindar ketika mereka semua ditusuk di bagian vital mereka dan jatuh serempak. Pemandangan itu seperti sesuatu yang keluar dari mitos, sulit dipahami atau dipercaya oleh siapapun. Tuan muda ketiga berdiri di sana dengan linglung, melihat ke tanah yang penuh dengan mayat, kepalan tangan mengepal, rasa malu dan kemarahan berputar-putar di dalam dirinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa itu Long Chen akan menamparkan wajahnya dengan kejam tepat di depannya, satu demi satu. Long Chen melirik tuan muda ketiga dan berkata dengan tenang, sepertinya kuil Dewa Surgawi Anda tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan pembalasan saya. Kembalilah ke tempat asalmu, ini bukan tempat bagimu untuk ikut campur. Beraninya kamu. Su Fu berteriak, bocah yang kurang ajar, hentikan penghinaan Anda. Mata Long Chen menjadi dingin. Dalam sekejap, suaranya menghilang dari tempatnya berdiri. Ekspresi Su Fu berubah, merasakan ada sesuatu yang salah. Tapi saat itu, tenggorokannya sudah dicengkeram oleh Long Chen, yang tiba-tiba muncul. Melihat ini, tuan muda ketiga di sisinya buru-buru mencoba untuk campur tangan. Tangan Long Chen yang lain dengan santai diayunkan dengan tamparan. Bang! Tuan muda ketiga dikirim terbang saat dia memuntahkan darah dan terhuyung-huyung ke belakang, memuntahkan darah dari mulutnya. Perbedaan besar dalam kekuatan membuat mustahil bagi tuan muda ketiga dari kuil Dewa Surgawi untuk melawan. Tuan Long, tolong tunjukkan belas kasihan. Dia tidak punya pilihan selain berbicara dan memohon belas kasihan atas nama Su Fu. Su Fu, dengan tenggorokannya tercekik, tidak bisa berbicara dan hanya bisa melihat Long Chen dengan mata memohon. Long Chen tersenyum dingin dan berkata, mereka yang tidak menghormati saya, terutama musuh, hanya memiliki satu jalan menuju kematian dan tidak ada jalan lain, tidak berguna untuk meminta belas kasihan dari siapapun. Retak. Tenggorokan Su Fu patah karena isyarat. Long Chen kemudian dengan santai melemparkan tubuh Su Fu ke tanah, tidak terganggu. Tuan muda ketiga memandang Long Chen yang tegas dan mematikan, hatinya gemetar dengan kemungkinan kerjasama. Orang seperti itu, dengan kultivasi yang mendalam dan sifat membunuh yang menentukan, benar-benar menakutkan. Jika hari ini, dia benar-benar menjadi musuh, dia takut akan kepanikan yang tak terhitung jumlahnya yang mungkin harus dia hadapi di masa depan. Dengan pemikiran ini, tuan muda ketiga menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Long, saya minta maaf atas pelanggarannya hari ini. Kuil Dewa Surgawi tidak bermaksud menjadi musuhmu, maafkan kami. Saya tidak akan lagi mencampuri urusan yang tersisa, selamat tinggal. Setelah mengatakan ini, tuan muda ketiga membungkuk, mengambil tubuh Su Fu, dan dengan cepat meninggalkan tempat itu. Tuan muda ketiga, jangan pergi, kamu. Tuan muda ketiga dari kuil Dewa Surgawi, yang sudah berada di ambang pintu, tidak tinggal lebih lama dan langsung pergi. Bab 325. Masalah ini menyimpulkan. Qi Hao dan ayahnya, tetua agung dari Balai Perburuan Naga, menyaksikan putra ketiga pergi, jatuh ke dalam keputusasaan tanpa akhir. Selain pasangan ayah dan anak ini, wajah Xuanyuan Matman juga berubah pucat pasi saat ini. Selanjutnya, Xuanyuan Matman perlahan mulai mundur, berharap bisa melarikan diri. Long Chen, tanpa mengalihkan pandangannya, berbicara dengan acuh tak acuh, Pak Tua, mau kemana kamu pergi? Apakah Anda pikir Anda bisa melarikan diri? Hanya dengan satu kalimat ringan, langkah kaki Xuanyuan Matman langsung membeku. Long Chen berkata dengan tenang. Orang gila Xuanyuan berbalik dengan kaku, mengambil langkah berat, satu persatu, sampai dia dekat. Long Chen menatap Xuanyuan Matman dan bertanya, ketika kamu menikamku saat itu, hampir merenggut nyawaku, apakah kamu pernah menganggap bahwa itu aku akan kembali? Gedebuk. Orang gila Xuanyuan segera berlutut dan memohon belas kasihan, Long Chen, saya mohon, demi saya menjadi kakek Yuer, lepaskan saya sekali ini. Aku pasti akan berubah dan tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakitimu lagi. Kita akan membicarakan keluhan kita nanti. Pertama, saya perlu menyelesaikan beberapa masalah dengan tokoh penting dari Balai Perburuan Naga ini. Long Chen berbalik untuk melihat Qi Hao yang gemetar dan ayahnya. Tetua agung dari Balai Perburuan Naga, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Saya orang yang baik, memungkinkan Anda untuk meninggalkan kata-kata terakhir Anda di dunia ini. Kata Long Chen. The Great Elder of the Dragon Hunting Hall memejamkan mata, menghela nafas dalam-dalam, lalu membukanya dan berkata, jika waktu dapat dibalik, saya pikir, tidak peduli godaan atau manfaatnya, saya sama sekali tidak akan pernah menyerang Anda. Dalam hidup ini, saya telah mengambil jalan yang salah dan tidak menyalahkan orang lain. Silakan, saya bersedia menghadapi kematian. Aku akan memberimu itu. Long Chen mengangkat tangannya dan memukul dengan telapak tangannya. Bang! Long Chen melihat ke arah Qi Hao, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Qi Hao,
merasakan tatapan Long Chen, segera menjadi sangat ketakutan sehingga dia tidak berdaya untuk berbicara. Setelah beberapa detik, Long Chen berbicara dengan tenang, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk mati di tanganku. Desis. Seluruh aula penonton tersentak. Itu agak terlalu sombong. Tapi mengingat kekuatan Long Chen, semua orang tercengang lagi. Long Chen memang memiliki hak untuk angkuh. Qi Hao, benih kecil seperti itu, benar-benar tidak pantas mati di tangannya. Suamiku, dia mengucapkan kata-kata yang sangat kotor padaku. Xuanyuan Yuer berbisik pada Long Chen. Caranya menyapa Long Chen telah berubah. Kalau begitu biarkan sesuatu yang lain membunuhnya. Long Chen tertawa kecil. Saat kata-katanya jatuh, cahaya di langit-langit tiba-tiba hancur. Setelah itu, pecahan kaca jatuh dan mengenai tenggorokan Qi Hao. Qi Hao meninggal dengan mata terbuka lebar, tidak dapat bereaksi sama sekali. Orang ini, benar-benar sial, cahaya yang rusak secara acak juga merenggut nyawanya. Long Chen menghela nafas. Semua orang terdiam mendengarkan ini. Apakah benar-benar ada yang namanya kesialan di dunia ini? Xuanyuan Matman sudah sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa berdiri dengan mantap, kakinya gemetar. Long Chen berbalik, tatapannya tertuju pada Xuanyuan Matman, giliranmu sekarang. Xuanyuan Matman bergidik dan buru-buru berkata, Long Chen, kembali ke Kunlun, aku dipaksa, Saya ingat di Kunlun, saya memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak menghargainya, dan bahkan menikam saya. Long Chen berkata dengan tegas. Selama kamu tidak membunuhku, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Yuer, aku kakekmu, bagaimana Anda bisa membiarkan orang Anda membunuh saya, dengan cepat membela kakek Anda? Xuanyuan Matman memohon dengan cepat. Xuanyuan Yuer berkata tanpa ekspresi, kakek, hal-hal yang telah kamu lakukan padaku, dapatkah itu menjadi tindakan seorang penatua? Berkali-kali, menggunakan saya sebagai alat tawar-menawar, menukar keuntungan, apa arti saya bagi Anda? Apakah Anda melihat saya sebagai barang belaka? Tapi itu tidak berhasil, kan? Yuer, kakek salah sebelumnya, aku tahu kesalahanku sekarang, bisakah kamu memaafkanku? Tidak bisa, kata Xuanyuan Yuer dengan tegas, apakah laki-laki saya membunuh Anda atau tidak, itu keputusannya, saya tidak ikut campur. Jika Anda harus menyalahkan siapapun, salahkan diri Anda sendiri karena tidak berperasaan terlebih dahulu. Setelah mendengar ini, Xuanyuan Matman, setelah ragu-ragu sejenak, tiba-tiba menangis terseduh-seduh, terisak sambil meratap. Aduh, surga, aku, orang gila Xuanyuan, yang menjalani kehidupan yang ditandai oleh para penunggang badai, sekarang bahkan diperlakukan seperti itu oleh cucuku sendiri. Bolehkah saya bertanya kepada surga, di mana kasih sayang keluarga, di mana kepatuhan berbakti? Mendengarkan teriakan Xuanyuan Matman, Xuanyuan Yuer merasa sangat kesal. Dia berpikir bahwa kakeknya benar-benar tidak tahu malu sampai batas tertentu. Banyak tamu, melihat orang gila Xuanyuan yang menyedihkan, mau tidak mau merasakan sedikit simpati. Nona Yuer, kakekmu sudah tua, dan terkadang pikirannya mungkin bingung. Ya, kata yang lain, dia sudah tua, jangan terlalu kasar padanya. Sekarang Tuan Long telah tiba, menghentikan lelucon pernikahan ini dan membalas dendam yang besar, itu bisa dianggap sebagai akhir yang sempurna. Bahkan jika kakekmu telah melakukan beberapa kesalahan serius, dia tetaplah kakekmu. Jika Anda membiarkan pria Anda membunuhnya, bagaimana dunia akan memandang Anda di masa depan? Anda mungkin mulai menyalahkan diri sendiri, menyesali. Di tempat kejadian, beberapa orang mulai menasihati Xuanyuan Yuer. Xuanyuan Yuer tetap diam, tapi matanya menjadi rumit. Setelah mendengar suara-suara ini, Xuanyuan Matman menangis lebih sedih dan keras. Long Chen mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, diam, jika kamu berteriak lagi, aku akan segera membunuhmu. Mendengar kata-kata Long Chen, Xuanyuan Matman langsung terdiam, seperti jangkrik di musim dingin. Banyak tamu juga terdiam, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Long Chen menatap Xuanyuan Matman dan berkata dengan tegas, aku ingin membunuhmu, tapi karena kamu adalah kakek Yuer, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Setelah mendengar ini, Xuanyuan Matman sangat gembira dan berterima kasih berulang kali. Long Chen tersenyum dingin dan berkata, jangan terburu-buru untuk berterima kasih padaku, meskipun hukuman matimu bisa diampuni, kamu tidak bisa lepas dari hukuman. Karena Anda pernah menikam saya, menyebabkan saya hampir mati dan kultivasi saya membutuhkan waktu lama untuk pulih, hari ini Anda harus menikam diri sendiri dan meninggalkan seni bela diri Anda. Jika Anda bisa melakukannya, saya akan mengampuni hidup Anda, jika tidak, saya akan membantu Anda sendiri dengan mengirimkan Anda dalam perjalanan. Jika dia kehilangan kultivasinya, sisa hidupnya akan kehilangan semua kilaunya.
Tapi dibandingkan dengan hidup, apakah dia memiliki seni bela diri atau tidak sepertinya tidak lagi penting. Xuan Yuan Yuer menatap Xuan Yuan Matman dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakek, Long Chen tidak membunuhmu, yang sudah merupakan keringanan hukuman terbesar. Orang seperti Anda, jika Anda memiliki seni bela diri, Anda tidak akan membawa manfaat apapun bagi masyarakat, tetapi hanya menyebabkan bencana tanpa akhir. Dengarkan dia, jika tidak, dia akan benar-benar membunuhmu." Baiklah, baiklah, aku akan melumpuhkan seni bela diriku sendiri. Xuan Yuan Matman tersenyum sedih, tahu dia tidak bisa menghindari takdir ini. Dia tidak ragu lagi dan segera melumpuhkan ki sejatinya sendiri. Setelah itu, di bawah tatapan Long Chen, Xuan Yuan Matman menikam dirinya sendiri. Saat darah mengalir keluar, Xuan Yuan Matman juga jatuh ke tanah. Meskipun Xuan Yuan Yuer membenci Xuan Yuan Matman, dia tidak tahan melihat keadaan yang menyedihkan pada saat itu. Namun, dengan Long Chen di sampingnya, Xuan Yuan Yuer tidak berani maju untuk memeriksanya. Karena dia takut Long Chen akan salah paham. Long Chen, melihat melalui pikiran Xuan Yuan Yuer, dengan lembut berkata, "Lakukan apapun yang kamu inginkan. Aku tidak akan menyalahkanmu, aku juga tidak akan terlalu memikirkannya. Terima kasih." Mata Xuan Yuan Yuer berlinang air mata syukur, dan dia dengan cepat berjongkok untuk memeriksa Xuan Yuan Matman. Tusukan dari Xuan Yuan Matman tidak dalam dan tidak mengancam jiwa. Alasan dia jatuh adalah karena dia kehilangan ki sejatinya, dan dia sepertinya telah berusia 1 dekade dalam sekejap. Mengikuti kata-katanya, beberapa pelayan keluarga Xuan Yuan segera bergegas maju. Xuan Yuan Yuer berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh, bahwa dia pergi dan rawat dia dengan baik. "Jika sesuatu terjadi, aku tidak akan melepaskanmu. Nona, jangan khawatir, kita pasti akan menjaga tuan tua dengan baik." Para pelayan dengan cepat berbicara, semuanya sangat takut pada Xuan Yuan Yuer. Ini karena mereka telah menyaksikan secara langsung betapa menakutkannya pria Xuan Yuan Yuer. Xuan Yuan Yuer berbalik, memegang lengan Long Chen, dan dengan lembut berkata, "Kita bisa pergi sekarang." Long Chen berjalan pergi dengan Xuan Yuan Yuer, melangkah dengan percaya diri. Meskipun kejadian ini telah berakhir, Long Chen tahu dengan jelas bahwa ini mungkin hanya awal dari pertempuran besar. Putra ketiga dari kuil Dewa Surgawi bukanlah karakter biasa. Dari Dragon Hunting Hall, sejauh ini, hanya tetua agung yang muncul. Penatua agung ini, di mata Long Chen, adalah sosok kecil, banyak lagi yang berada dalam bayang-bayang, perlu ditangani. PS. Ini adalah bab yang panjangnya hampir 5.000 kata, lebih luas dari yang lain. Saya tidak suka membaginya menjadi beberapa bab. Saya lebih suka menulis yang lebih panjang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.